Hai sobat pelaku usaha, sudahkah Anda menyampaikan LKPM? LKPM itu wajib loh, terutama bagi usaha skala kecil, menengah, dan juga skala usaha besar. Terdapat beberapa dasar hukum kewajiban penyampaian LKPM. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu pada pasal 15. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada pasal 173 ayat 1 huruf C, hak akses kepada pelaku usaha diberikan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Pada pasal 5 huruf C, setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM. Sedangkan pada pasal 32 ayat 1, pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan atau lokasi. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang penanaman modal pada pasal 8 ayat 1 huruf E, setiap penanam modal berkewajiban membuat dan menyampaikan LKPM. Terdapat beberapa prinsip dalam penyampaian LKPM. Yang pertama, apa itu LKPM? Mungkin masih ada beberapa yang belum mengetahui apa itu LKPM. LKPM adalah laporan yang mencangkup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi, termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal. Prinsip yang kedua adalah siapa yang wajib menyampaikan LKPM. Berdasarkan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021, pasal 32 ayat 4, yang wajib menyampaikan LKPM adalah yang pertama, pelaku usaha kecil, yaitu pelaku usaha yang memiliki nilai realisasi investasi 1 hingga 5 miliar rupiah. Yang kedua adalah pelaku usaha menengah, yaitu pelaku usaha yang memiliki nilai realisasi investasi 5 hingga 10 miliar rupiah. Selanjutnya adalah pelaku usaha besar, yaitu pelaku usaha yang memiliki nilai realisasi investasi lebih dari 10 miliar rupiah. Prinsip penyampaian LKPM yang ketiga adalah kapan penyampaian LKPM. Pelaku usaha besar dan menengah wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan sekali atau per triwulan. Sedangkan pelaku usaha kecil wajib menyampaikan LKPM setiap 6 bulan sekali atau per semester. Selanjutnya, pelaku usaha harus mengetahui waktu penyampaian untuk masing-masing periode penyampaian LKPM. Untuk triwulan pertama, yaitu periode pelaporan untuk bulan Januari hingga Maret, disampaikan pada tanggal 1 hingga 10 April tahun berjalan. Untuk triwulan 2, yaitu periode pelaporan untuk bulan April hingga Juni, disampaikan pada tanggal 1 sampai 10 Juli tahun berjalan. Untuk triwulan ketiga, yaitu periode pelaporan pada bulan Juli hingga September, disampaikan pada tanggal 1 hingga 10 Oktober tahun berjalan. Dan untuk triwulan keempat, yaitu untuk periode pelaporan bulan Oktober hingga Desember, disampaikan pada tanggal 1 hingga 10 Januari tahun berikutnya. Laporan LKPM dapat disampaikan pada laman oss.go.id. Selanjutnya, saya akan memberikan simulasi terkait penyampaian laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Baiklah, kita akan mulai melakukan simulasi penyampaian LKPM oleh pelaku usaha kecil. Pertama-tama, di browser,
silahkan ketik oss.go.id. Lalu pada tampilan OSS, silahkan pilih masuk sekarang. Pada tampilan login, silahkan masukkan nomor ponsel, email, dan username pelaku usaha. Jangan lupa masukkan juga password dan kode CAPTCHA yang telah ditampilkan di akun OSS. Lalu pilih masuk sekarang. Ini merupakan tampilan dari berbagai menu yang ada di akun OSS pelaku usaha. Untuk membuat laporan LKPM, silahkan pilih menu pelaporan. Lalu pilih menu laporan LKPM. Untuk melaporkan LKPM, silahkan pilih buat laporan. Lalu, pilih KBLI yang akan kita lakukan pelaporan LKPM. Lalu, pilih selanjutnya. Kita akan diberikan pemberitahuan apabila perusahaan dalam satu lokasi yang memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, maka atas kegiatan usaha yang menggunakan aset tetap berupa lahan atau bangunan atau mesin atau peralatan dan tenaga kerja yang sama, mohon dipastikan realisasi hanya diinput satu kegiatan utama saja. Sedangkan kegiatan usaha lainnya dilaporkan dengan nilai realisasi nihil. Kita pilih OK. Kita akan masuk ke pengisian realisasi penerimaan modal. Silahkan masukkan realisasi periode pelaporan untuk modal tetap dan modal kerja. Untuk modal tetap terdiri dari bangunan, lahan, dan juga mesin. Sedangkan modal kerja merupakan modal yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, berupa listrik, biaya tenaga kerja, biaya produksi, serta modal yang kita gunakan untuk menyetok barang. Saya beri contoh untuk penambahan modal tetap itu 100 juta. Untuk modal kerja juga saya berikan contoh sebesar 100 juta. Lalu kita berikan penjelasan atas realisasi penerimaan modal. Modal tetap terdiri dari apa saja, modal kerja terdiri dari apa saja. Selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan tenaga kerja. Kita bisa mengisi tambahan maupun pengurangan tenaga kerja pada periode pelaporan. Tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan. Saya beri contoh untuk tambahan tenaga kerja. Untuk yang laki-laki, saya beri contoh tambahan sebanyak 5 orang. Tenaga perempuan juga saya berikan contoh penambahan 5 orang. Untuk pengurangan, saya beri contoh 1 orang. Nah, seperti ini untuk mengisi penggunaan tenaga kerja. Lalu kita masuk ke pengisian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Terdapat beberapa kategori permasalahan. Pelaku usaha dapat menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapinya, baik itu dari segi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha,
persyaratan dasar, tenaga kerja, tata ruang, infrastruktur, kebutuhan unitas, dan lain-lainnya. Saya akan memberikan contoh untuk kategori permasalahan yaitu infrastruktur. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi detail permasalahan. Ada beberapa detail permasalahan, contohnya jalan, jalur kereta api, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Saya beri contoh jembatan. Nah, selanjutnya pelaku usaha bisa memberikan keterangan terhadap masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha. Lalu, setelah selesai mengisi, bisa diklik simpan. Pelaku usaha juga bisa menambahkan lebih dari satu kategori permasalahan. Selanjutnya, kita akan mengisi petugas yang melakukan pengisian LKPM. Silahkan masukkan nama petugas, nomor telepon atau nomor handphone petugas, lalu jabatan yang mengisi LKPM, lalu email. Lalu, kita bisa memberi centang pada disclaimer. Lalu, kita bisa memilih kirim laporan. Hanya begitu saja untuk mengisi laporan LKPM untuk skala usaha kecil. Setelah pelaku usaha menyampaikan dan mengirim laporan LKPM, laporan akan melalui proses verifikasi. Apabila pelaku usaha telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM, maka laporan LKPM akan disetujui. Namun, untuk kondisi LKPM perlu perbaikan, dalam hal ini belum disetujui, maka LKPM dikembalikan ke pelaku usaha untuk diperbaiki dan dikirim kembali dan akan mengalami proses verifikasi dan akan disetujui apabila memenuhi persyaratan. Terdapat beberapa sanksi administratif yang akan dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Yang pertama, peringatan tertulis dikenakan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ringan, salah satunya karena tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut, serta menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambah realisasi investasi selama 4 periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil. Selanjutnya adalah penghentian sementara. Dikenakan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan. Sanksi administratif berikutnya adalah pencabutan perizinan berusaha dan atau kegiatan usaha. Dikenakan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang. Sanksi administratif dapat dikenakan secara berjenjang dengan tenggat waktu sanksi. Peringatan pertama yaitu selama 30 hari kerja. Peringatan kedua selama 15 hari kerja. Peringatan ketiga selama 10 hari kerja. Penghentian sementara selama 30 hari kerja, serta pencabutan perizinan berusaha dan atau kegiatan usaha. Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi kewajiban dan memberikan tanggapan ke sistem OSS. Apabila tidak, akan diberikan sanksi administratif selanjutnya. Kita telah selesai melaksanakan simulasi penyampaian LKPM. Semoga simulasi penyampaian LKPM ini dapat membantu pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM secara mandiri. Bagi pelaku usaha yang merasa kurang paham dalam menyampaikan LKPM, dapat menghubungi call center kami di 0851 7317 8230. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan terima kasih.